Dirlantas Polda Papua Barat selalu mengingatkan pentingnya disiplin berlalu lintas di jalan raya. Orang biak terkenal ahli dalam mengolah besi, salah satunya adalah Parang Sowek. Berikut ini adalah kisah Nabor Kawer. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Ditlantas Polda Papua Barat menyampaikan mereka tidak bangga terus-menerus melakukan penilangan kepada pengendara yang kurang disiplin dalam berlalu lintas. Demikian disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Kombes Pol Radian Kokrosono belum lama ini kepada TVRI Papua Barat. Dengan selalu mengingatkan pentingnya disiplin berlalu lintas di jalan raya, bahkan pimpinan utama Satuan Lalu Lintas di wilayah Papua Barat ini menyebutkan bahwa pihaknya tidak bangga melaksanakan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Namun pihaknya akan lebih bangga apabila masyarakat tertib dalam menggunakan helm, safety belt, dan semuanya tertib berlalu lintas yang menjadi cermin budaya bangsa di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Sekali lagi kami tidak bangga untuk melaksanakan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kami lebih bangga dan saya yakin seluruh masyarakat lebih bangga kalau kita melihat masyarakat tertib, masyarakat pakai helm, masyarakat pakai safety belt, dan semuanya tertib berlalu lintas, sehingga itulah cermin budaya bangsa yang ada di Manokwari ini. Sampai dengan saat ini memasuki minggu kedua sosialisasi kepada para pengendara di Traffic Light Haji Bawosi yang merupakan kawasan tertib berlalu lintas dengan adanya tilang elektronik, anggota terus memberikan teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk tidak kembali mengulangi pelanggaran yang sama dengan memberikan belangko surat pernyataan. Jadi selama sosialisasi hampir 2 minggu ini, muaranya yang sudah kami lakukan, ada beberapa masyarakat sudah mendatangi posko gakum kita berikan himbauan, kita berikan penyuluhan kembali kepada masyarakat atau pelanggar tersebut untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut, karena pelanggaran itu berbahaya. Dan kami sudah siapkan belangko surat pernyataan agar masyarakat atau pelanggar tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mensyukuri perlindungan Tuhan, Kerukunan Keluarga Batak Manokwari belum lama ini gelar syukuran Bona tahun 2022 dan Seni Budaya Batak. Bona tahun 2022 Ikatan Kerukunan Keluarga Batak Kabupaten Manokwari yang diselenggarakan sebagai ungkapan syukur atas perlindungan Tuhan kepada keluarga besar Batak di Manokwari. Berlangsung Sabtu 30 April 2022 di Aula Unipa Manokwari. Syukuran Bona tahun yang dihadiri Gubernur Papua Barat, Bupati, dan Wakil Bupati, Sekda Manokwari, serta pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari digelar pula Budaya Batak sebagai agenda tahunan Kerukunan Keluarga Batak di Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan kehadiran keluarga besar Batak di Manokwari sejak dahulu karena menjalankan amanah leluhur dan orang tua, yang mana sejak dahulu telah ada nasihat bahwa harus merantau dan memenuhi panggilan untuk ikut membangun peradaban di tanah Papua. Dua kewajiban. Pertama adalah memenuhi amanat dari para leluhur, di mana harus merantau. Jadi harus bersyukur. Kalau tidak ada amanat itu, saya percaya bahwa warga Batak mungkin semua ada di Batak sana, tapi karena memenuhi amanat itu, jadi ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, memenuhi panggilan Tuhan. Memenuhi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk apa? Untuk datang ke tanah Papua untuk membangun peradaban di tanah Papua, memanusiakan setiap manusia yang ada di tanah Papua. Dan saya percaya bahwa peradaban itu sudah dikerjakan oleh leluhur-leluhur kita dan Bapak Ibu melanjutkannya. Sementara itu, Gubernur Papua Barat yang juga sebagai sesepuh keluarga Batak di Manokwari menyampaikan apa yang menjadi moto Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, yakni Manokwari untuk semua, semua untuk Manokwari, sudah sangat tepat karena untuk itu semua elemen masyarakat diminta
untuk ikut menjaga kerukunan kehidupan di Manokwari dan Papua Barat secara umum. Ya, filosofi dari Bupati Manokwari, ya, Manokwari untuk semua untuk Manokwari yang sudah pas. Ya, sudah pas. Ya, dengan demikian yang perlu saya sampaikan ke kita semua bahwa ya kita pejabat yang ada baik di provinsi, kabupaten, kota di Papua Barat, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, ya kita yang ada ini kita melanjutkan ya apa yang mereka sudah mulai meletakkan. Ya saat ini dan kita anak-anak kita melanjutkan, bahkan kita menjaga dan kita tingkatkan, terutama. Apresiasi juga disampaikan oleh Gubernur kepada keluarga besar Batak yang telah ikut berpartisipasi mendukung kemajuan pembangunan di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Oleh sebab itu, kerukunan keluarga yang telah tertata dengan baik harus dijaga terus. Bona Tahun dan Pesta Seni Batak diawali dengan ibadah syukur serta diramaikan dengan penampilan tarian tradisional suku Batak. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, syukuran Bona Tahun dan Pesta Seni Budaya Batak yang berlangsung Sabtu 30 April lalu, Bupati dan Wakil Bupati Manokwari dikukuhkan menjadi sesepuh keluarga Batak Manokwari. Telah menjadi tradisi dalam adat istiadat suku Batak untuk mengukuhkan seseorang yang dianggap dapat menjadi pengayom dan pelindung bagi masyarakat Batak di mana saja mereka berada. Tradisi ini telah dilakukan kepada bupati di kabupaten sejak kepemimpinan Domingus Mandacan, Bastian Salabai dan almarhum Demas Paulus Mandacan. Dan di tahun ini Bupati Hermus Indo bersama dengan Wakil Bupati Edi Budoyo pun dikukuhkan sebagai sesepuh keluarga Batak. Pada syukuran Bona Tahun dan Pesta Seni Budaya Batak, Bupati dan Wakil Bupati dikukuhkan menjadi sesepuh keluarga Batak oleh Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Batak J. Nenggolan yang didampingi oleh para ketua suku Batak. Bupati Manokwari yang dikukuhkan sebagai keluarga Batak pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Batak yang telah mempercayai dirinya bersama Wakil Bupati yang dipercayakan untuk menjadi pelindung serta pengayom bagi masyarakat Batak di Manokwari. Sesuatu yang lebih yang bisa kami sampaikan selain kami dengan ketulusan hati dan juga dengan kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Batak di Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat. Hermus juga menyampaikan pengukuhan ini juga menjadi penghormatan terhadap Tuhan serta adat istiadat suku Batak yang telah ada sejak leluhur, sehingga generasi sekarang pun tetap tahu akan adat istiadat tersebut. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sehingga selaku anak negeri, Bupati merasa sangat dihargai. Yang kedua adalah penghormatan terhadap adat istiadat dan budaya. Yang tentu saya melihat bahwa keluarga Batak menganut atau memahami sebuah prinsip adat di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kami anak-anak negeri, Bapak Gubernur dan juga saya, dan kami anak negeri ini sudah dihargai dan dihormati di tanah kami, tanah kelahiran kami, dan ini sesuatu yang luar biasa. Kami harus menghormati dan menghargai. Pengukuhan ditandai dengan penyembatan ulos dan rangkaian prosesi adat kepada Bupati dan Wakil Bupati juga dilakukan kepada Nyonya Febelina Indo dan Nyonya Since Budoyo. Dalam prosesi pengukuhan tersebut, penyembatan ulos juga dilakukan kepada Gubernur Papua Barat sebagai lambang penyambung rasa kasih sayang yang tidak pernah terlepas sebagai sesepuh masyarakat Batak di Manokwari. Selain Kapolda Papua Barat, Kajati Papua Barat dan Kapolres Manokwari juga ikut disematkan ulos horas yang berarti memohon kesuksesan kepada seseorang yang menjalankan tugas di tempat lain, sehingga mereka selalu sukses dalam menjalankan tugas. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Orang Biak terkenal ahli dalam mengolah besi. Salah satunya adalah parang soek atau parang adat. Berikut ini adalah Nabot Kawer yang masih terus menekuni pandai besi hingga hari tuanya.
Orang suku Biak terkenal sebagai penempa besi handal. Dengan keahliannya itu mereka dapat mengolah besi menjadi berbagai bentuk, seperti parang, pisau, tombak, kapak, dan berbagai benda lainnya. Beberapa kampung di daerah Biak Numfor yang memiliki pengetahuan menempa besi yaitu Kampung Bosnik, Ware, Samber, dan yang paling terkenal yaitu Kampung Sowek. Di Manokwari, Papua Barat, keahlian pandai besi khususnya membuat parang sowek masih terus dilakukan oleh Nabot Kawer. Itulah panggilan akrab ketika berjumpa dengan pria kelahiran Numfor 7 April 1954. Di rumahnya yang sederhana di Kompleks Ingramui, Distrik Manokwari Barat, warisan leluhurnya terus ia kerjakan. Di usianya yang ke-68 tahun, Bapak Nabot tetap semangat melakukan aktivitas sebagai penempa besi. Sejak tahun 1976, tepatnya di Sorong, Nabot Kawer mencari pengalaman bergabung dengan beberapa pandai besi yang berpengalaman. Produk yang mereka buat, mereka mulai jual menggunakan perahu ke pulau-pulau di wilayah Kepala Burung, Papua Barat. Setelah ia merasa sudah mahir, ia kembali ke Manokwari dan membuka usaha pandai besi di Manokwari. Saya tahun 76 lari ke Sorong ikut-ikutan pandai besi yang sudah pengalaman. Pulau-pulau di Raja Ampat sampai Salawati, Seget, semua itu kita penggayu baru jual-jual di kampung-kampung. Terus saya pulang dari Desember ke Manokwari, saya ikut ipar, saya punya ipar pandai besi juga dengan dia pembapak. Oke, sudah ini saya lepas, saya cari alat-alat ini untuk kerja sendiri. Jadi tahun 78 sudah mulai kerja. Umur 15 tahun mulai ikut-ikutan di Sorong, ikut pandai besi yang sudah pengalaman. Sampai 76 bulan Desember saya kembali ke Manokwari. Di situ baru bantu ipar dengan saya punya dia ipar dan dia pembapak. Selesai itu saya mulai beli alat-alat ini, beli untuk pakai sendiri kan. Karena kerja sama orang itu belum kasih parang-parang kecil, akhirnya saya malas kerja sama orang, saya maunya harus sendiri kerja, supaya kerja parang besar baru jual kan. Untuk proses pembuatannya dengan alat yang sederhana, besi digambar sesuai dengan pesanan, lalu dibakar. Setelah dibakar, besi diporong dan mulai ditempa atau dibakar. Proses tersebut dilakukan beberapa kali hingga membentuk parang yang diinginkan. Nabot mengatakan saat ia masih muda, dalam sehari ia bisa membuat 5 hingga 6 parang. Namun karena kini usianya sudah semakin tua, sehingga dalam sehari ia hanya bisa membuat 2 hingga 3 parang dalam sehari. Untuk bahannya dari besi pemotong kayu dan besi bekas rangka mobil serta showbreaker mobil. Waktunya berapa bisa selesai, mulai dari bentuk sampai jadi itu bisa berapa hari atau berapa minggu? Itu kalau sudah tipis-tipis begini itu satu hari bisa 5-10. Ya. Kalau parang buah ini yang dulu 5-6, tapi sekarang
kurang, namanya tenaga sudah kurang, jadi paling 2-3 1 hari. 1 hari ya? Iya, Itu sudah jadi langsung. jadi. Dari apa bahan ini? Iya, dari potong-potong. per. Iya, Bikin sampai gitu ya 1 hari Iya. itu kan? iya. Bar sensor, dari bar sensor juga. Kalau kejar pesanan itu cepat. Macam pesanan ada 2-3, 1 hari saja sudah jadi. Karena sudah kasih uang muka kan. Kita harus kejar itu supaya mereka percaya kita. Untuk parang yang dibuat agar kuat dan tajam serta tahan lama, Nabot Kawer melakukan sepu dengan membacakan mantra turunan dari leluhurnya. Ia mengatakan air sepu bekas cucian parang yang ia buat sering ia siram di sekitar tempat kerjanya. Ia percaya hal tersebut bisa menjaga tempat kerjanya. Untuk ini, tujuannya kan besi ini dibakar. Dibakar di api, bajanya sudah hilang. Jadi mantra ini untuk kembalikan dia ke baja yang tadi hilang karena kena api. Kena api terus gurinda lagi, begitu panas. Bajanya sudah tidak ada. Jadi kalau bentuk dia jadi parang, tidak disepu nanti potong kali dia bengkok. Atau tajamnya hanya sementara hanya gosok terus potong, tajam potong 2-3 kali tumpul. Kalau disepu kembali berarti kembalikan baja. Digosok 1 kali ini bisa pakai 1 minggu baru gosok lagi. Itu namanya sepu turunan, mantra turunan dari moyang. Jadi kalau macam sepu rata-rata ini gurinda ke apa tinggal di sini, tapi karena air sisa ini saya harus siram. Itu jaga tempat. Orang tidak berani curi, kucing saja gali lubang belum berak lagi, macam orang banting kasih mati tinggal. Jadi saya kasih contoh, sebab kucing saja tidak berbuat dosa, apalagi manusia. Mau curi saya pun martelo. Saya dengar di ujung kampung sini ada yang berteriak, orang bilang dia sakit sampai tidak bisa, dong kompres dia dengan es batu tuh. Saya kesannya hanya raba dia, tusuk begini, dia berteriak sampai mau mati. Kau kembalikan saya pun martelo sudah, supaya kau sembuh. Kau yang bawa martelo? Iya saya yang bawa. Kembalikan sudah, bekas taruh di tempat supaya kau sembuh. Nanti dia bawa taruh di sini, pulang langsung sembuh. Jangan coba-coba saya curi sapu alat. Untuk parang buatannya dijual dari harga Rp150.000 hingga Rp300.000. Sedangkan parang sowek dijual dengan harga Rp500 hingga Rp600.000. Untuk pesanan selain parang ada juga yang memesan tombak, kapak, dan pisau. Dari hasil menempa besi, Bapak Nabot Kawer bisa menghidupi keluarga hingga menyekolahkan anak-anaknya di perguruan tinggi. Di masa tuanya, Nabot Kawer berencana mencari tempat yang bagus di pinggir jalan utama dalam kota Manokwari, sehingga usahanya dapat dikenal banyak orang, dan juga banyak pesanan untuk pembuatan parang dan juga parang sowek. Ada rencana mau cari tempat yang layak di pinggir jalan tuh. Kalau kerja jauh-jauh ke dalam, sini kan orang tidak lihat tuh. Di pinggir jalan itu orang lewat dari mobil ke motor, ada pandai besi, stop kembali putar, pasang parang begini kan. Jauh ke dalam jadi susah untuk orang tahu. Kecuali bawa ke pasar, bawa ke kampung-kampung baru bisa. Ini, jauh ke dalam begini susah untuk orang pegang parang, pesan tombak. Jadi itu bawa pangan-pangan memang. Iya. Tempat yang lebih bagus. Lebih bagus. Iya. Pondok, terus tempat jualan tersendiri. Seperti jualan di tempat-tempat lain lagi ya. Iya. Seorang lain.
Ilmu pandai besi yang ia miliki saat ini dari 6 anaknya tidak ada yang melanjutkannya. Karena semuanya sudah memiliki pekerjaan yang baik, namun ia berharap warisan budaya yang ia miliki akan ia berikan kepada anak cucunya nanti. Sehingga cerita tentang pandai besi dari suku Biak akan terus ada saat ini hingga ke masa yang akan datang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.